Ya, di sini selanjutnya yaitu kita membuat dimensi passenger. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi setelah kita buat, yaitu dimensi company. Ini hampir sama. Jadi yang pertama-tama kita mencari execute SQL script yang ada di sini, kemudian kita drag and drop dan kita taruh di sini. Kemudian kita isikan di dalam sini dengan kita memberikan nama yaitu execute passenger, kemudian koneksinya itu dim karena koneksi ini koneksi database OLTP. Kemudian seperti yang tadi dijelaskan juga sama drop tabel if exists dim passenger. Jadi kita nanti akan menghapus tabel dim passenger apabila tabel itu sudah dibuat. Kemudian create tabel dengan nama dim passenger dengan ketentuan kolom seperti SK passenger, terus ID passenger, name, dan address sesuai dengan tipe datanya masing-masing kita sesuaikan seperti ini. Kemudian klik OK. Setelah itu kita membuat tabel input. Kita cari di sini tabel input yang ada di folder input. Kita drag and drop ditaruh di sebelah sini. Kemudian kita menselect ID passenger, name, dan address yang ada di tabel passenger. Oke. Kemudian klik OK. Setelah itu adalah kita membuat add sequence. Kita cari di sebelah sini add sequence tadi yang ada di folder transform. Kita klik, kemudian kita drag and drop. Kemudian kita isi dengan ketentuan seperti ini. Dengan step name-nya yaitu SK passenger atau source key passenger. Name value-nya itu source key passenger juga. Kemudian startnya itu dari 1, kemudian bertambah increment by-nya itu 1, kemudian maximum value-nya itu kita ambil banyak yaitu 99 bla 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 seterusnya. Oke. Kemudian setelah itu adalah select value. Select value ini kita hanya cari di folder transform lagi, kemudian select value, kemudian kita klik dan ada di sebelah sini. Kemudian setelah diklik, step name-nya kita namakan select value. Kemudian kita dapat menginputkan field apa saja yang bisa kita ambil di sini dari masing-masing tabel input yang tadi sudah diinputkan dan source key yang tadi sudah dimasukkan juga. Ini ada SK passenger. Di sini kita mendapatkan 4 field name yaitu SK passenger, ID passenger, name, dan address. Kita mendapatkannya itu dengan cara get field atau edit mapping juga bisa. Kita klik di get fields, kemudian add new, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau ini kan tadi kita sudah mengambilnya. Sekarang kita kasih contoh misalnya hapus address ya. Kemudian get fields, new, maka otomatis address akan langsung terinput ke field name di sini. Kemudian kita klik OK. Lanjut ke tabel output. Nah, tabel output ini apa? Ini jadi nanti merupakan hasil ekstraksi dari tabel input itu sendiri. Connectionnya pakai dim. Kemudian target table-nya itu dim passenger seperti yang tadi kita buat di input tabel. Nama tabelnya itu dim passenger. Commit size-nya itu 1000. Kita klik OK saja. Kemudian setelah itu kita bisa langsung menjalankannya karena kita sudah membuat ini. Kita klik run yang ada di sebelah kiri. Kemudian di launch. Yes. Nah, apabila berhasil kemungkinan akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada centang-centang di masing-masing tahapnya. Ya, lihat ini centang-centang hijau. Kalau misalnya gagal itu nanti akan terlihat di pojok kanan sini tanda silang bukan tanda centang. Gitu.
Nah, apabila kemungkinan berhasil, akan kita coba lihat di localhost kita, apakah datanya berhasil diekstrak atau tidak. Kita bisa mengeceknya di localhost kita. Nah, apabila sudah berhasil, maka akan tampil dan berhasil diekstrak. Lihat di sini ada SK passenger, ID passenger, kemudian name dan address, dan ternyata sudah berhasil. Mungkin sekian tutorial tentang membuat dimensi passenger. Nanti kita akan langsung lanjut ke tahap berikutnya. Ya, berjumpa lagi dengan saya Denny Diasa. Jadi saya akan melanjutkan lagi membuat dimensi trip. Sama halnya seperti dimensi company dan dimensi passenger. Jadi sama, hampir sama stepnya. Hanya kita dalamnya saja yang kita ubah. Dan execute-nya ini kita memberikan nama yaitu execute trip. Kemudian koneksinya arrow. Kemudian ada query yaitu berisi tentang drop table if exists dim trip seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi jadi nanti dia akan menghapus tabel dim trip apabila tabel itu sudah ada. Kemudian create tabel dim trip dengan ketentuan seperti ini: SK trip, trip nomor, plain, tone from, tone to, time out, and time in. Dengan ketentuan tipe data seperti ini, integer dan varchar. Kemudian time. Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan klik OK. Kemudian tak lupa ini ada tabel input yang berisi tentang menselect apa saja yang ada di dalam tabel trip. Jadi kita menselect kolom trip number, ID company, lane, tone from, tone to, time out, and time in yang ada di dalam tabel trip. Dan di sini kita memberikan nama stepnya yaitu input trip. Kemudian klik OK. Kemudian kita buat add sequence di sini dengan memberikan step name-nya itu surrogate key trip, kemudian name of value-nya itu SK trip atau surrogate key. Kemudian start pada angka 1. Kemudian increment by-nya naik dari 1 ke 1, kemudian maksimum value-nya 9999 dan sebagainya. Kemudian kita di sini men-select value. Select value-nya itu kita mengambil get field seperti ini, yang seperti tadi get field. Kemudian add new, maka akan muncul tampilan seperti ini, 8 ini. Misalnya kita ingin kita kasih contoh ya, time in-nya dihapus. Kemudian kita mengambil lagi get field to select, get new, maka otomatis time in-nya akan kita ambil. Kemudian di metadatanya ini field name-nya, length-nya itu dari trip number-nya kita berikan 9 sesuai dengan kebutuhan kita isi. Kemudian binary-nya n, kemudian formal length-nya itu n semua sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita buat tabel output untuk hasil dari ekstrak nantinya. Koneksinya itu koneksi dim. Kemudian target tabelnya itu dimensi trip seperti yang tadi sudah dibuat di tabel input. Target tabelnya itu dimensinya dimensi trip. Kemudian klik OK. Maka setelah itu kita hanya tinggal menjalankan proses ETL ini. Dengan cara mengklik tombol ini, tombol run yang ada di samping sini. Kita klik saja. Kemudian kita launch. Yes, jalankan. Dan berhasil karena di sini centang hijau semua. Dan tak lupa kalau misalnya nanti error, itu nanti akan muncul tanda silang berwarna merah yang ada di pojok. Misalnya seperti itu. Kemudian ketika ini sudah berhasil, kita dapat melihatnya apakah berhasil diekstrak atau tidak di localhost, di database OLAP kita.
Nah, di sini sudah berhasil ya. Ternyata sudah berhasil diekstrak menuju database OLED kita, yaitu database Aero. Ini sudah terlihat nama kolomnya SK-Trip, trip number, plane, tone from, tone to, time out, time in, dan ID company itu sendiri. Sudah berhasil. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang dimensi trip. Kemudian nanti akan lanjut lagi.